Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah di Negeri 3 Mojokerto, kepada yang terhormat seluruh wakil kepala Madrasah MTS 3 Mojokerto, serta seluruh Dewan Guru dan Panitia Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah di MTS 3 Mojokerto. Serta tak lupa seluruh siswa kelas 7, siswa baru yang merupakan peserta Matsama tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa berkah dan limpahan rahmatnya kita tidak mungkin bisa mengikuti acara yang luar biasa pada hari ini. Karena tanpa nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang lain, maka kita tidak akan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 7 baru siswa MTS 3 Mojokerto, mulai hari ini, bahkan mulai 3 hari sebelumnya, kalian sudah melakukan kegiatan matsama dengan baik. Nah, ini adalah gerbang kalian bisa masuk di MTS 3 Mojokerto. Jadi sebelumnya kalian belum diakui sebagai benar-benar siswa MTS 3 Mojokerto. Ketika kalian sudah menyelesaikan matsama sampai akhir, dari awal sampai akhir dengan baik, dan mengikuti apa yang aturan yang diberikan oleh panitia matsama, saat itulah kalian baru dinyatakan sah menjadi siswa MTS 3 Mojokerto. Dan perlu diketahui, kalian semua sebanyak 283 kurang lebih siswa baru perlu bersyukur bahwa kalian semua sudah bisa masuk di MTS 3 Mojokerto. Kenapa? Karena masih banyak, sampai detik ini masih banyak sekali orang tua siswa yang masih datang ke madrasah mencari panitia pelaksana penerimaan siswa baru di MTS 3 Mojokerto agar anaknya bisa masuk. Namun MTS 3 Mojokerto berkomitmen telah menutup PPDB ini sejak sebulan yang lalu. Bahkan tahun ini MTS 3 Mojokerto menerima 9 kelas. Sebelum-sebelumnya kita hanya menerima 8 kelas saja. Maka tahun ini sudah menambah kuota 1 kelas. Itu karena untuk menampung antusiasme siswa-siswi serta wali murid dan kepercayaan wali murid terhadap MTS 3 Mojokerto. Maka saya perlu menekankan bahwa kalian semua perlu bersyukur sudah bisa diterima di MTS 3 Mojokerto, sehingga dengan mensyukurinya itu yang perlu dilakukan adalah kalian mengikuti semua aturan yang ada di MTS 3 Mojokerto dengan baik. Karena di tengah jalan juga biasanya ada beberapa siswa yang memang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan, maka perlu dikembalikan ke orang tua. Dan itu sebenarnya kami tidak menginginkan seperti itu. Saya harap siswa kelas 7 yang baru ini semuanya baik, mengikuti kegiatan dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran, sehingga semuanya bisa
naik kelas dengan baik. Nah, itu yang kami harapkan, tidak ada yang sampai tinggal kelas atau bahkan dikembalikan ke orang tua alias dikeluarkan. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, hari ini perkenalkan saya Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Jadi perlu diketahui di MTS 3 Mojokerto ada 4 wakil kepala madrasah. Yang pertama, wakil kepala madrasah urusan kesiswaan, jadi mengurusi siswa. Yang kedua, wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, jadi mengurusi sarana yang ada di MTS 3 Mojokerto. Yang ketiga, wakil kepala madrasah bidang hubungan masyarakat, jadi yang ada hubungannya MTS dengan masyarakat luar. Dan yang keempat adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yakni pada kali ini wakil kepala madrasah bidang kurikulum adalah saya. Perkenalkan, nama saya Lukman Fatoni, yang biasa dipanggil dengan Pak Lukman. Jadi ketika memerlukan apa bisa menghubungi saya untuk masalah pembelajaran ya. Biar terlupa langsung menuju ke madrasah mencari siapa? Pak Lukman. Jadi itu wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Nanti saya akan mengurusi bagian pelajaran, teknis pelajaran pelaksanaannya selama kalian semua berada di MTS 3 Mojokerto ya. Nah, kurikulum itu apa? Nah, sebenarnya kurikulum itu apa? Seperangkat mata pelajaran ya, seperangkat mata pelajaran yang menjadi ketentuan di suatu lembaga pendidikan. Nah, pada kali ini, seperangkat mata pelajaran itu saya akan menjelaskan beberapa mata pelajaran yang wajib dan harus dipenuhi oleh seluruh siswa yang ada di MTS 3 Mojokerto. Terutama siswa baru ini perlu mengetahui sehingga kalian semua tidak bingung mata pelajaran apa saja yang akan kalian laksanakan, yang akan kalian ikuti, yang kalian penuhi supaya bisa naik kelas. Nah, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan kurikulum atau mata pelajaran yang ada di MTS 3 Mojokerto itu ada sekitar 16. Nah, ini kalau diresum, disuruh mengumpulkan, kalian bisa mencatat keterangan saya dari awal sampai akhir. Yang jelas kurikulum yang ada di MTS 3 Mojokerto ada 16 ya, ada 16. Nanti beberapa kurikulum khusus saya bacakan. Yang pertama adalah Al-Quran hadis ya, karena kita di madrasah maka pelajaran keagamaan akan dipecah-pecah lebih spesifik ya. Kalau beda kalau dari sekolah dasar pelajaran agama gitu saja, sementara yang dari MI tidak akan kaget mengikuti kurikulum yang ada di madrasah. Yang sekolah dasar silakan mengikuti, dan jika kalian mengikuti dengan baik insya Allah bisa ya, tetap semangat. Yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua fikih, yang ketiga SKI atau sejarah kebudayaan Islam, sedangkan yang keempat adalah akidah akhlak ya, sedangkan yang kelima adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dilanjutkan mapel yang umum ya. Mapel yang keenam adalah ilmu pengetahuan alam yang sudah kalian kenal sebelumnya. Yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sedangkan yang kedelapan adalah pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ya. Dilanjutkan yang kesembilan adalah matematika, di mana saya salah satunya pengampu mata pelajaran matematika. Sedangkan yang ke-10 adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ke-11 adalah bahasa Inggris. Dilanjutkan mata pelajaran yang ke-12 adalah seni budaya, dan yang ke-13 adalah penjaskes atau biasa dikenal dengan olahraga ya, mata pelajaran olahraga. Dan mata pelajaran yang poin tambahan ini adalah prakarya, di mana tahun ini kelas 7, 8, 9 prakaryanya diisi dengan mata pelajaran TIK, Teknik Informasi dan
komunikasi. Jadi nanti bagian komputer ya, mengutak-atik program di komputer, sehingga siswa yang keluar dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojokerto diharapkan tidak gaptek. Jadi sudah terbiasa memegang komputer dan mengoperasikannya. Itu tujuan salah satu visi yang ada di MTS Mojokerto. Dengan kurikulum atau mata pelajaran yang ke-15 adalah bahasa Jawa, di mana kita adalah seorang dari suku Jawa, maka dimaksimalkan supaya bahasa Jawa bisa dipahami dengan baik dan benar. Sedangkan kurikulum tambahan yang khusus ini adalah nomor 16, yakni tahfidz. Ini khusus kelas tahfidz. Nah, pada kali ini kelas tahfidz adalah 7I. Dimana untuk kakak kelas, setiap kelas tahfidz adalah 8H dan 9H. Karena pada tahun ini kelas 7 ada 9 kelas, maka kelas tahfidz diletakkan di kelas 7I. Untuk kurikulum kelas peminatan, yaitu kelas 7A, itu nanti ada tambahan, namun karena situasi pandemi pada kali ini, maka kurikulum sementara mengikuti kurikulum kelas reguler. Karena kelas peminatan itu ada tambahan di jam ke-9 ketika sudah dilakukan tatap muka. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang tidak bisa kita lupakan adalah ada pembelajaran bimbingan konseling atau BK. Di sini kita ada 3 guru BK yang menangani kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di sana kalian bisa konsultasi tentang masalah kalian, tentang masalah psikologi dan lain sebagainya. Guru BK siap sedia untuk melayani kalian semua ya. Nanti ada kontaknya di grup WA masing-masing. Itulah kurikulum yang harus kalian laksanakan, kalian jalani selama berada di MTS 3 Mojokerto. Itu kurikulum normal. Sedangkan dalam waktu dekat ini, karena saat pandemi, maka kurikulum yang biasa kita lakukan di MTS 3 Mojokerto adalah 8 jam selama 1 hari. Jam 1, jam kedua sampai jam ke-8. Nanti waktunya sampai pukul setengah 2, 13.30. Itu normalnya. Namun karena pandemi ini, kurikulum di MTS 3 Mojokerto disusun hanya 4 jam saja. Itu pun saat masa PKKM ini masih dilakukan secara daring, di mana 4 jam itu kita masuknya pukul 8 sampai pukul 11. Dengan perincian sudah di-share di grup WA masing-masing. Jam pertama jam 7 sampai jam 7.40, jam kedua jam 7.40 sampai jam 8.20. Setelah itu dilakukan istirahat ya, istirahat jam 8.20 sampai saya ulang, jam pertama adalah jam 8 sampai jam 8.40, sedangkan jam kedua adalah jam 8.40 sampai 9.20. Nah, setelah itu istirahat pukul 9.20 sampai 9.40. Dilanjutkan jam ketiga 9.40 sampai 10.20. Nah, ditutup jam keempat itu 9.20 sampai 10.20 sampai 11.00. Jadi selama pandemi ini kalian melakukan pembelajaran pukul 8 sampai pukul 11. Ada jeda istirahat selama 20 menit, pukul 9.20 sampai 9.40 ya. Sedangkan pelaksanaan online itu ada beberapa teknis. Yang pertama di grup WA. Yang pasti kalian semua sudah dibentuk di grup WA itu masing-masing kelas sudah dengan format yang memang sudah diatur dari madrasah. Kalau kelas 7A berarti 7A daring 2021-2022. Itu menunjukkan perbedaan dengan kakak tingkat kalian sebelumnya. Kalau nggak ada tahunnya, di grup guru-guru itu semuanya sama, nanti kebingungan. Maka sudah diatur dari 7A sampai 7I dengan format nama tertentu. Jadi diikuti saja. Nah, di situ adalah grup besar, di mana itu adalah grup kelas kalian yang ada yang diikuti seluruh siswa pada kelas tersebut, serta 15 atau 16 guru juga bergabung di kelas tersebut. Di mana grup besar itu
7A daring, 7B daring. Namanya seperti itu. Nah, nanti masing-masing Bapak Ibu guru itu akan membuat grup. Jadi ada 16 mata pelajaran. Misal saya sebagai matematika, saya juga bergabung di grup 7A daring. Jadi saya bergabung di situ dengan guru-guru semua. Selain itu, saya juga membentuk grup 7A matematika Pak Lukman. Nah, misal seperti itu. Jadi kalian nanti selain bergabung di grup besar, juga harus bergabung di grup kecil masing-masing guru. Jadi nanti guru Al-Quran Hadis pun juga akan membuat 7A Al-Quran Hadis siapa gitu. Di belakangnya ada namanya. 7A PPKN siapa, 7C SKI siapa gitu. Jadi kalian nanti akan mempunyai kurang lebih 17 grup. Satu grup besar dan yang 16 adalah grup kecil masing-masing mata pelajaran. Nah, itu nanti sebelumnya pasti Bapak Ibu guru akan menyapa kalian di grup besar. Kenapa harus di grup besar terlebih dahulu? Karena seluruh guru piket memantau pelaksanaan pembelajaran dengan baik yaitu di grup besar. Jadi Bapak Ibu guru harus lapor dulu di grup besar dengan cara misal menyapa anak-anak. Anak-anak, mari pelajaran Al-Quran Hadis kita mulai dan segera bergabung atau kita laksanakan pelajaran Al-Quran Hadis ini di grup khusus Al-Quran Hadis. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu guru akan chat mengetik percakapan di grup besar dulu, di grup 7D daring. Nah, setelah itu akan melanjutkan pembelajaran di grup kecil 7C SKI, 7C PKN dan lain sebagainya. Jadi memang harus dilakukan di grup besar supaya Bapak Ibu guru piket tahu dan saya juga tahu karena saya juga memantau seluruh kelas dari 7A sampai 9H. Jadi ada 25 kelas kami pantau, saya sebagai kurikulum dan dibantu dengan teman-teman piket akan selalu memantau pelaksanaan pembelajaran yang ada di MTS 3 Mojokerto. Nah, ketika pelaksanaan di grup kecil itu yang ada hanya siswa pada kelas tersebut dan guru mata pelajarannya. Ya, nah di situ kalian akan berinteraksi, ya, timbal balik tanya jawab dengan gurunya di grup kecil itu. Namun yang perlu diingat juga, kalian sebagai anggota warga MTS 3 Mojokerto punya kewajiban untuk absen online. Nah, absen online-nya kalian harus absen di e-learning. Jadi Bapak Ibu guru nanti pasti akan mengingatkan. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak Ibu guru pasti mengingatkan seperti ini. Anak-anak, mari kita bergabung di grup kecil kita. Nah, sebelum bergabung di grup kecil kita, mari silakan absen di e-learning dulu. Nah, absen e-learning itu nanti linknya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru pengajar. Nah, yang pasti kalian akan melakukan absen e-learning harus dan wajib satu persatu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada hari sebelumnya bahwa absen e-learning dilakukan setiap mau melakukan pembelajaran. Jadi ketika dalam satu hari ada 2 mata pelajaran, maka kalian akan absen 2 kali. Jika dalam satu hari ada 4 mata pelajaran, maka kalian juga harus melakukan absen sebanyak 4 kali di mata pelajaran masing-masing. Nah, bagaimana cara absen online di e-learning? Kalian nanti perlu masuk menggunakan username dan password, di mana username itu adalah NISN masing-masing. Ingat ya, username adalah NISN masing-masing, bukan nama kalian ya. NISN adalah yang perlu dimasukkan di username dan password itu yang perlu dimasukkan. Nanti kalian akan diberikan password oleh wali kelas. Karena passwordnya nanti akan saya proses semua siswa, saya masukkan sistem di e-learning. Ketika sistem itu memproses akan keluar password masing-masing nama kalian. Nah, password itulah yang akan saya share di grup wali kelas. Nanti wali kelas akan share di grup kelas masing-masing. Nah, kalian saya harapkan selalu mengingat password itu ya, dicatat di buku yang
tidak mungkin dipindah-pindah atau tidak mungkin hilang ya, dicatat. Sehingga tidak perlu bertanya setiap mau absen harus bertanya, itu menghabiskan waktu Bapak Ibu guru, nanti tidak bisa memulai pelajaran dengan baik ya. Oke, jadi tutorial absennya bagaimana nanti saya akan mengajarkan di video setelah ini, sehingga semua bisa absen. Dan perlu diingat, jika tidak bisa melakukan absen e-learning, konsultasikan ke wali kelasnya. Nanti jika wali kelas tidak bisa wali kelas konsultasi ke saya, karena biasanya ada beberapa HP yang juga tidak support ke e-learning. Biasanya beberapa masalah, banyak sekali ya. Oke, jadi setelah ini nanti akan kalian ikuti bagaimana cara absen di e-learning, dan yang pasti password nanti menunggu share-sharean dari saya dan akan saya berikan ke wali kelas. Oke, cukup sekian penjelasan kurikulum dari saya ya. Ada 16 mata pelajaran yang harus diikuti, dan teknik pembelajaran online-nya yaitu lewat grup WA besar, WA kecil, dan harus melakukan absen e-learning. Nah, ketika tatap muka nanti akan ada informasi lebih lanjut, dan yang pasti ketika tatap muka kami atur ada 2 sesi pagi dan sesi siang, di mana sesi pagi diikuti setengah dari jumlah kelas tersebut, sesi siang diikuti setengah sisa dari jumlah kelas tersebut, sehingga semua bisa bertemu melakukan belajar mengajar dengan guru mapelnya masing-masing di hari yang sama. Teknisnya nanti akan kami perjelas jika memang kondisi sudah normal. Maka semuanya kami harap tetap jaga kesehatan, tetap tenang, dan harus bahagia. Tidak boleh cemas, jadi tetap tenang, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan oleh pemerintah, dan juga banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, dan mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak, nanti bisa dilihat video tutorial absen e-learningnya, dan dari saya sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MTS 3 Mojokerto, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap tenang, bahagia, dan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih.